Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga, salam tenis meja. Hari ini kita akan bicara tentang olahraga tenis meja kembali, tapi bukan tentang permainannya, tekniknya, bukan juga tentang liputan pertandingan dan lain-lain ya. Tapi hari ini kita akan bicara tentang organisasi tenis meja itu sendiri. Selamat menyimak. Ya, pertama kita bacakan satu judul yang sangat menarik ini dari fakta.garut.id, bahwa putusan Mahkamah Agung atas kasasi yang diajukan Ketua Umum PP PTSMI disambut pecinta olahraga. Kita tahu bahwa Ketua PP PTMSI, yaitu Bapak Ugroseno, ini mendirikan PP PTMSI. Padahal sudah ada PB atau pengurus besar PTMSI yang sah dari dulu, tapi 2 tahun terakhir dualisme ini berlangsung lalu masuk ke ranah hukum. Nah, tanggal 25 kalau tidak salah, nanti kita baca kembali, maka kasasi yang diajukan oleh PP PTMSI ini ditolak. Dengan demikian ya, yang sah hanya ada satu, yaitu PB, pengurus besar PTMSI, saya ulangi, yang sah hanya ada satu, yaitu pengurus besar PTMSI atau pengurus besar Persatuan Tenis Meja seluruh Indonesia, di mana saya juga sebagai salah seorang ketua umum pengurus kota PTMSI Medan ikut bergembira dan bersyukur. Karena apa? Karena dualisme daripada kepengurusan ini sangat tidak menguntungkan ya. Sangat tidak menguntungkan baik kepada atlet maupun pelatih tentunya. Ketua Umum Pengurus Provinsi PTMSI Jawa Barat, Pak Nurseno, jadi pada tanggal 25 di media ini dikatakan bahwa masyarakat tenis meja di Jabar ini khususnya merasa sangat bersyukur dengan turunnya keputusan ini. Sangat ditunggu-tunggu. Untuk diketahui bahwa keputusan MA tersebut adalah nomor 3625 K garis miring PDT garis miring 2023. Nah, isinya apa? Isinya yang dengan tegas menolak kasasi yang diajukan oleh Jenderal Ugroseno, dan putusan ini sekaligus mempertegas Ketua Umum Peter Layardi Ley sebagai Ketua Umum PB PTMSI atau pengurus besar PTMSI. Dan untuk diketahui bahwa di Sumatera Utara tidak ada PP PTMSI, artinya tidak ada perkumpulan tenis meja atau klub yang dibawahi oleh PP PTMSI. Tapi di Jawa Tengah barangkali ada, mungkin juga di Jawa Timur. Nah, tapi dengan demikian sekarang
pecinta olahraga tenis meja tentu ini harus bersatu kembali di bawah satu payung PB PTMSI yang sebentar lagi akan diputuskan. Kebetulan kita tahu bahwa ada World kegiatan International Tennis Meja Federation di Busan, Korea yang berlangsung dari tanggal 25 dan pada tanggal 27 ini menurut Pak Nurseno ya ini telah disampaikan ke Federasi Tenis Meja Internasional atau disingkat dengan ITTF ya, International Table Tennis Federation. Juga ke Komite Olimpiade Indonesia dan Komite Olahraga Nasional Indonesia Pusat. Nah, atas nama masyarakat tenis meja tentu tentu kita ingin memberikan apresiasi ya kepada Ketum PB PTMSI Peter Layardile dalam upaya menyampaikan keputusan MA ini ke rapat ITTF di Busan yang hari ini tanggal 27 Februari 2024 akan diputuskan oleh ITTF. Kita sangat mengharapkan agar setelah keputusan ini dan setelah pengakuan hanya ada satu organisasi PB PTMSI atau organisasi tenis meja di Indonesia, maka kejayaan tenis meja ini akan bisa dikembalikan seperti dulu. Yang kita tahu dulu para atlet Indonesia tenis meja sudah berhasil dikirim sampai ke Olimpiade, misalnya Olimpiade di Barcelona, Olimpiade di Sydney misalnya, juga SEA Games dan ASEAN Games dan SEA Games. Tetapi terakhir SEA Games yang kita tahu yang terakhir adalah SEA Games di Kamboja. Indonesia bisa mengirim atlet pada akhirnya atas barangkali lobby dari NOC dalam hal ini atau Komite Olahraga Nasional Indonesia dan bisa diterima oleh panitia SEA Games, tetapi tetap saja beban mental di dalam tubuh atlet ya, karena ada dua kubu yang berbeda di tanah airnya, sehingga mereka untuk keluar barangkali ada satu beban tertentu. Ya, tidak ada hasil apapun ya kita dapat di SEA Games kemarin. Nah, ini sangat menyedihkan. Ya, semoga ke depan prestasi atlet tenis meja Indonesia ini akan dapat ditoreh kembali seperti para seniornya terdahulu. Dan kita harapkan perkumpulan tenis meja atau klub ini makin tumbuh dan sekarang pun dengan dualisme ini bisa tumbuh dan sangat bermasyarakat. Tetapi yang penting harapan kita tentunya PTM atau perkumpulan tenis meja atau klub ini nanti juga bisa berfokus pada pembinaan atlet-atlet potensial usia dini, kadet, junior sampai senior
ataupun juga di tingkat mahasiswa. Nah, itu tidak bisa dilakukan sendiri oleh PTM-PTM, maka harus ada campur tangan atau peran juga daripada pengurus PTMSI, apakah pengurus kota, pengurus provinsi, kemudian kerjasama dengan industri atau masyarakat, dalam hal ini sebagai sponsor atau yang memberi dukungan ya kepada atlet. Dan yang paling penting juga adalah kerjasama dari pemerintah. CQ, apakah kalau di tingkat kota itu ada dinas olahraga ya, Dispora, dan KONI kota. Dan ini kan tidak bisa dilakukan secara parsial, ini harus dilakukan secara bersama-sama. Nah, tapi harus dilakukan dalam satu program, katakan tripartit tadi. Jadi organisasi dalam hal ini pengurus masing-masing provinsi sampai ke PB-nya kerjasama dengan katakanlah perusahaan atau industri, masyarakat, dalam hal ini juga dukungan daripada orang tua. Dan satu lagi tentu dukungan dari dunia akademik, ini jangan juga dipinggirkan. Kenapa? Karena kita lihat bahwa perkembangan olahraga itu majunya itu ada di sana unsur litbangnya ya, penelitian dan pengembangan. Apakah dari sisi program latihan dan peralatan latihan. Ya, selamat bahwa PB PTMSI menjadi sebuah harapan kita ya. Hari ini kita akan menunggu bahwa hanya ada satu organisasi tenis meja di Indonesia, yaitu pengurus besar PB PTMSI. Salam tenis meja, jaya, jaya, jaya. Bye-bye.